Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi saya tentang sholat sunnah di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan memang mempersiapkan berbagai macam bekal ibadah dan amalan soleh sudah menjadi kebiasaan umat muslim. Hal ini disebabkan karena bulan Ramadan ini sudah dikenal sebagai bulan suci penuh ampunan. Selain sholat wajib dan berpuasa, sholat sunnah saat bulan Ramadan juga bisa dijadikan penambah pahala, bahkan penambah berkah untuk kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Sholat memang satu-satunya metode yang bisa digunakan oleh umat Islam melakukan komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang dan bisa lebih khusyuk tentunya. Mengingat banyaknya setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan dan pahala amal soleh yang dilipat gandakan, sholat sunnah saat bulan Ramadan tentu harus dijadikan pertimbangan. Yang pertama, sholat sunnah pada bulan Ramadan yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh ini memang salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan saja. Rakaat paling sedikit sholat taraweh ini 2 rakaat dan 1 rakaat sholat witir. Pahala yang didapat juga akan semakin berlipat jika dilaksanakan dengan berjamaah. Walau sholat taraweh juga boleh dilakukan di rumah, bisa sendiri atau juga berjamaah. Manfaat untuk sholat taraweh banyak sekali, termasuk mengampuni dosa diri sendiri, mengampuni dosa orang tua, pahala yang sama dengan pahala ibadah Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha ini memang dianjurkan sekali saat bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena berkah yang luar biasa akan didapatkan melalui sholat duha. Sholat ini bisa dilaksanakan setelah matahari terbit menjelang sholat zuhur. Sholat ini bisa dilakukan di mana saja, seperti di kantor, di sekolah, rumah sakit, stasiun, terminal, dan masih banyak lagi. Rakaat minimalnya juga hanya 2 rakaat saja. Adapun manfaat dari sholat duha ini bisa digunakan untuk membangun rumah di surga dan bahkan pahalanya setara dengan pahala ibadah umroh. Yang ketiga, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Sholat ini bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat qobliyah dilakukan sebelum sholat wajib, sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah sholat wajib. Pada setiap waktu sholat memiliki rakaat dan aturan sholat qobliyah dan sholat ba'diyahnya masing-masing. Adapun manfaatnya digunakan untuk membangun rumah atau istana di surga. Sedangkan untuk pelaksanaannya, sholat ini hanya boleh dilakukan sendiri, yang berarti tidak boleh berjamaah. Sholat ini biasa disebut sebagai sholat sunnah penggiring sholat fardu. Nah, yang keempat, sholat tahajud. Sholat sunnah ini biasa dilaksanakan di tengah malam setelah bangun tidur dan sebelum subuh. Tidak hanya saat bulan Ramadan, tetapi sholat ini juga sangat dianjurkan dilaksanakan setiap malam. Namun saat bulan Ramadan, sholat sunnah ini sangat efektif dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena bertepatan dengan waktu sebelum menyantap makan sahur, dengan minimal 2 rakaat saja dan tidak dilakukan dengan berjamaah.
Namun, tetap pastikan sebelum melaksanakan sholat harus sudah tidur terlebih dahulu walau hanya sebentar. Sholat tahajud ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan dari berbagai bencana, keringanan hisab, jaminan masuk surga, menenangkan pikiran, menjaga kesehatan, mengangkat derajat, menyinari wajah, serta bisa mengabulkan doa dan permintaan. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, selain itu, melalui surat Al-Isra ayat 79 bisa diketahui keutamaan sholat tahajud, yang dimana artinya adalah, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, selanjutnya yang kelima, sholat tasbih. Salah satu sholat sunnah yang sangat baik dilakukan saat bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan setelah sholat tarawih tanpa berjamaah. Namun, sebenarnya boleh dilaksanakan pada siang hari atau malam hari. Jika dilakukan pada siang hari, sholat tasbih ini dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam. Sedangkan jika dilaksanakan saat malam hari dengan 2 kali salam. Sholat tasbih ini akan sangat berguna untuk mengisi timbangan amal saat perhitungan di hari akhir, menjadi penghapus dosa, penghindar kesedihan, dan penyakit berat. Bahkan di surga kelak umat Islam yang melaksanakan sholat tasbih dijanjikan 1 pohon kurma. Yang terakhir, yang keenam, sholat taubat. Sesuai dengan namanya, sholat taubat ini memang ditujukan untuk memohon sebenar-benarnya ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianjurkan untuk dilaksanakan saat bulan Ramadan karena bulan ini tepat dibuka selebar-lebarnya ampunan. Sholat taubat ini disarankan untuk dilaksanakan pada malam hari setelah sholat tarawih. Hal ini ditujukan agar bisa mendapat waktu yang lebih khusyuk dan tenang. Bahkan sholat sunnah ini akan membuat seseorang seolah lahir kembali layaknya seorang bayi tanpa dosa. Itulah 6 sholat sunnah yang bisa kita laksanakan saat bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya yang menyinggung hati, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.